Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Yulisar Mega Putri dengan NPM 2311021024 dan juga ada teman saya Desi Aisyarah dengan NPM 2311021075. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yaitu mini skripsi dari mata kuliah Ekonometri kedua. Kami di sini mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonometri kedua, yaitu Bapak Imam Awaludin SEME dan juga Bapak Yohanes Novi Armunanto SEME. Mungkin untuk mempersingkat waktu, teman saya akan menjelaskan dari latar belakang dan teorinya. Kepada Desi Aisyarah dipersilahkan. Di sini kami mengangkat judul Analisis Pengaruh Manufacturing Value Added dan Foreign Direct Investment terhadap nilai ekspor Indonesia, pendekatan dinamik panel FDJMM periode 2019 sampai 2023. Nah, pertama saya akan menjelaskan bahwa perdagangan internasional sangat penting bagi perekonomian modern. Perdagangan antar negara bukan hanya soal jual beli barang, tetapi juga tentang aliran modal, teknologi, dan kerjasama industri. Menurut Salvatore, negara yang aktif dalam perdagangan internasional akan lebih produktif karena memanfaatkan keunggulan komparatif dan teknologi global. Kemudian saya masuk ke ekspor. Ekspor adalah salah satu indikator utama yang menunjukkan kekuatan industri dalam negeri. Negara yang terlibat dalam global value chain biasanya lebih efisien, lebih berdaya saing, dan ekonominya lebih stabil. Ekspor juga berperan besar terhadap pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan cadangan devisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi di Indonesia. Indonesia bergantung pada perdagangan internasional, terutama dengan 10 negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara ASEAN lainnya. Ekspor Indonesia terdiri dari komoditas primer seperti batu bara dan CPO, serta produk manufaktur seperti elektronik, tekstil, dan otomotif. Namun performa ekspor Indonesia itu tidak stabil. Ada faktor eksternal seperti harga komoditas dunia, kebijakan negara lain, dan kondisi ekonomi global. Ada juga faktor domestik seperti nilai tukar, kapasitas produksi, logistik, dan ketersediaan bahan baku. Saat pandemi COVID tahun 2020, ekspor sempat turun, kemudian naik tajam di tahun 2021 sampai 2022, lalu turun kembali pada saat tahun 2023. Dari sini, saya tekankan bahwa ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi global sehingga perlu dianalisis lebih mendalam. Bagian berikutnya, saya masuk pada MVA. MVA adalah nilai tambah dari kegiatan industri manufaktur. MVA dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Negara dengan MVA tinggi biasanya punya industri yang kuat dan berorientasi ekspor. Indonesia memiliki ekspor manufaktur yang besar, tetapi hubungannya dengan ekspor tidak selalu linier. Terkadang MVA naik, tetapi ekspor tidak ikut naik karena produksi justru terserap oleh pasar domestik, atau karena ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas primer. Selanjutnya yaitu ada FDI. FDI adalah investasi asing yang masuk ke Indonesia. FDI membawa modal, teknologi, manajemen modern, dan membuka akses pasar global. Secara teori, FDI ini dapat meningkatkan ekspor, terutama jika investasinya bersifat ekspor oriented. Namun kondisi di Indonesia itu menunjukkan bahwa FDI ini belum tentu langsung meningkatkan ekspor. Banyak FDI yang masuk justru bersifat market seeking, artinya mereka ini berfokus pada pasar domestik bukan untuk ekspor. Karena itulah, hubungan antara MVA, FDI, dan ekspor itu perlu dianalisis lebih mendalam, terutama pada 10 negara mitra dagang utama di Indonesia tadi. Untuk rumusan masalahnya, pada bagian ini saya menyampaikan 3 pertanyaan, yaitu apakah MVA negara mitra dagang berhubungan dengan kinerja ekspor Indonesia, bagaimana FDI dari negara mitra dagang memengaruhi ekspor Indonesia, bagaimana MVA dan FDI secara bersama-sama menjelaskan variasi ekspor Indonesia.
Lalu untuk tujuan penelitiannya, menjelaskan hubungan antara MVA dan ekspor Indonesia, menganalisis pengaruh FDI dari 10 negara mitra dagang terhadap ekspor Indonesia, menilai pengaruh MVA dan FDI secara bersama-sama terhadap ekspor. Lalu untuk manfaat penelitiannya, eh, bagi pemerintah sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan industri, investasi, dan perdagangan untuk memperkuat ekspor. Bagi akademik, sebagai tambahan literatur empiris mengenai peran MVA dan FDI dalam perdagangan internasional. Bagi investor, sebagai referensi dalam pengembalian keputusan terkait prospek ekspor dan perkembangan sektor manufaktur di Indonesia. Lanjut untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori nilai ekspor yang dimana nilai ekspor adalah total barang dan jasa yang dijual suatu negara ke negara lain. Biasanya dihitung dalam USD. Nilai ini menunjukkan kemampuan suatu negara menghasilkan produk yang kompetitif. Nilai ekspor ini dipengaruhi oleh kapasitas produksi dalam negeri, kualitas barang, keunggulan bersaing, kondisi pasar global, dan nilai tukar. Jadi semakin besar nilai ekspor, maka semakin besar juga kontribusinya terhadap pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk teori yang pertama yaitu ada teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, 1817, Ricardo menjelaskan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang biaya peluangnya lebih rendah dibandingkan negara lain. Jadi negara itu tidak perlu unggul dalam segala hal, cukup unggul dalam barang tertentu saja. Nah, untuk rumusnya di sini CA sama dengan OCA per OCB, yang dimana CA itu comparative advantage atau keunggulan komparatifnya, OCA itu opportunity cost produksi barang A, OCB itu opportunity cost produksi barang B. Lalu keterkaitan A kurang dari satu, maka negara ini akan mengekspor barang. Artinya, rumus ini menjelaskan bahwa negara ini cenderung mengekspor produk yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Jadi hal ini sangat terkait dengan nilai ekspor karena semakin besar keunggulan komparatif suatu negara, maka semakin tinggi juga kapasitas negara tersebut untuk memproduksi dan mengekspor barang dengan efisien. Karena MVA berfungsi sebagai indikator langsung dari efisiensi serta kapasitas industri manufaktur di suatu negara. Jadi ketika kontribusi sektor manufaktur itu meningkat, maka negara tersebut itu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai keunggulan komparatif dalam produk-produk manufaktur yang akhirnya dapat meningkatkan nilai ekspor. Selain itu, FDI ini juga dapat memperkuat posisi keunggulan komparatif melalui masuknya modal, teknologi, dan manajemen yang lebih canggih sehingga daya saing ekspor akan meningkat. Kedua yaitu Hexer-Ohlin yang diangkat oleh Eli Hexer dan Bertil Ohlin pada tahun 1933. Menurut Hexer-Ohlin, negara ini akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah, misalnya modal tenaga kerja atau teknologi. Nah, teori H0 ini dapat dilihat X sama dengan F dikali K LR, yang dimana X itu nilai ekspor, K itu ketersediaan modal, L itu tenaga kerja atau faktor produksi, R itu sumber daya lainnya. Keterkaitannya dengan penelitian ini, FDI itu meningkatkan modal sehingga produksi akan meningkat dan ekspor juga akan meningkat. Lalu MVA ini menunjukkan hasil dari pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan barang bernilai tinggi. Lalu produk life cycle theory. Menurut Vernon menjelaskan bahwa produk ini melalui 4 tahap, yaitu introduction, growth, maturity, dan decline. Ketika produk masuk fase maturity, produksi biasanya dipindahkan ke negara yang biayanya lebih murah. Untuk keterkaitannya dengan penelitian ini, FDI membawa teknologi dan proses produksi ke negara berkembang, sedangkan MVA menunjukkan kemampuan transformasi produk yang siap untuk masuk ke pasar global. Lalu teori selanjutnya itu teori manufacturing value added, yang dimana MVA ini nilai tambah yang muncul ketika bahan mentah diubah menjadi produk jadi.
Selanjutnya yaitu teori foreign direct investment. FDI adalah investasi asing yang membawa modal, teknologi, manajemen modern, akses pasar global. Lalu untuk teori electric paradigm atau Olive Framework itu FDI masuk karena ownership advantage, location advantage, dan internalism advantage. Intinya FDI ini memperkuat industri manufaktur sehingga ekspor berpotensi naik. Lalu selanjutnya yaitu product life cycle theory of investment. FDI masuk ketika perusahaan memindahkan produksi ke negara yang biaya produksinya lebih rendah. Keterkaitannya yaitu FDI memicu berkembangnya industri manufaktur sehingga dapat meningkatkan ekspor. Lalu untuk kajian empirisnya, bagian ini menjelaskan bahwa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian penelitian menemukan FVA positif signifikan terhadap ekspor, tetapi FDI sering tidak signifikan karena alasan struktural seperti orientasi pasar domestik atau input impor tinggi. Dapat dilihat di sini untuk penelitian terdahulu. Lalu untuk kerangka pemikiran, bagian ini menjelaskan alur logis penelitian, yang dimana ketika MVA meningkat, maka kapasitas industri bertambah dan ekspor akan meningkat. Lalu FDI masuk dan modal teknologi juga akan bertambah sehingga industri bisa berkembang dan menyebabkan potensi ekspor akan meningkat juga. Namun jika FDI market shaking atau input tinggi, maka efek ke ekspor tidak signifikan. Dapat dilihat untuk kerangka pemikirannya di sini. Lalu untuk hipotesisnya, H1 sama dengan MVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor, H2 FDA berpengaruh positif terhadap tidak signifikan, H3 MVA dan FDI bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ekspor. Sekian untuk penjelasan bab 1 dan bab 2. Selanjutnya untuk bab 3 dan bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian ini saya itu akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini digunakan dalam menganalisis pengaruh MVA dan FDI terhadap ekspor Indonesia menggunakan pendekatan panel dinamis. Jadi jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan panel dinamis. Pendekatan ini itu digunakan karena variabel ekspor itu cenderung memiliki sifat dinamik persistens. Artinya nilai ekspor saat ini itu dipengaruhi oleh ekspor pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, model regresi panel dinamis itu menjadi lebih dibandingkan dengan model panel statis. Nah, metode estimasi yang digunakan itu menggunakan FDGMM atau First Difference General Method of Moments. Pemilihan FDGMN ini mengikuti rekomendasi dari Arellano and Bond ini di tahun 1991 dan juga rekomendasi dari Rutman tahun 2009. Karena metode ini mampu mengatasi 3 persoalan utama dalam penelitian panel dinamis. Yang pertama itu terkait endogenitas, masalah endogenitas, lalu yang kedua itu heterogenitas individu yang tidak teramati, dan juga yang ketiga itu autokorelasi serial pada error. Analisis data ini kami lakukan menggunakan perangkat eFuse 13. Jenis dan sumber datanya kami berbentuk data panel yang terdiri dari 10 negara mitra dagang utama yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya selama periode tahun 2019 sampai 2023. Data yang kami peroleh
Itu ketiganya itu berasal dari World Bank atau World Development Indicator, yaitu data ekspor, MVA, dan FDI. Dengan data pendukungnya itu dari UNCTAD dan OUCH. Lalu yang ketiga itu ada definisi operasional, di mana variabel terikat dalam penelitian ini adalah ekspor Indonesia. Variabel bebasnya itu terdiri dari MVA, ini nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB yang diukur persen GDP. Indikator ini menjelaskan kapasitas industri suatu negara untuk menghasilkan nilai tambah. Begitupun dengan DI yang tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya aliran investasi asing langsung ini satuannya yaitu persen dari GDP dan masing-masing negara masing-masing negara mitra dagang ke Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu metode analisis dinamis. Metodenya itu ada yang namanya uji stasionaritas atau uji unit rod, di mana uji unit rod itu dilakukan untuk memastikan data itu tidak memiliki tren, di mana pengujian ini menggunakan metode ADF atau Augments Dicke Faller. ADF test, di mana bila data itu tidak stasioner, maka dilakukan difference atau differencing. Lalu yang kedua itu ada namanya uji diagnostik model, GMM. Terdapat tiga uji penting dalam GMM ini. Yang pertama itu ada uji konsistensi, yaitu uji Arellano-Bond, yaitu AR1 dan AR2, di mana AR1 itu biasanya itu signifikan karena efeknya itu differencing. Tetapi AR2 ini harus tidak signifikan untuk memastikan dia itu ada autokorelasi residualnya atau tidak. Nah, di sini di penelitian ini kami menggunakan lebih penelitiannya lebih mengarahkan interpretasi di AR2. Lalu yang kedua itu ada uji validitas instrumen. Kami di sini menggunakan uji Sargan, di mana uji ini kami menguji apakah instrumen yang digunakan itu valid atau tidak. Model ini dinilai valid jika p-value Sargannya ini atau uji Sargannya itu lebih besar daripada 0,05. Lalu yang ketiga itu ada uji ketidakbiasaan estimasi, yaitu perbandingan estimator antara PLS, FEM, dan juga FDGMM. Di mana biasanya itu eh, PLS itu cenderung overestimate atau nilainya itu lebih tinggi dan FEM itu underestimate, dan juga FDGMM itu berada di antara tengah-tengahnya karena FDGMM itu sudah mengatasi bias endogenitas. Lalu model penelitian kami itu bisa dilihat di sini, yaitu menggunakan estimasi panel dinamis dengan rumus sebagai yang telah tertera di layar. Model ini menunjukkan bahwa ekspor ini dipengaruhi oleh periode sebelumnya serta oleh variabel manufaktur dan FDI. Ini bisa dilihat bahwasanya ekspor itu dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Dengan ketentuan itu negara dengan 10 negara, mitra dagang, dan T tahun dengan 5 tahun, serta ada error termnya. Selanjutnya kita langsung ke hasil dan pembahasan. Mungkin saya akan langsung melihat ke hasil pembahasan di EViews-nya. Nah, ini hasil pembahasan kami yaitu di EViews. Ini adalah hasil estimasi model FDGMM dan ini hasil estimasi model PEM, FDGMM, dan PLS, di mana FDGMM ini untuk lak ekspornya ini sebesar 0,263071 dengan probabilitasnya 0,00, ini hasilnya itu menunjukkan bahwa lak ekspor itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor saat ini.
Artinya itu ekspor itu memiliki sifat yang dinamis, di mana tingkat ekspor pada tahun sebelumnya itu mempengaruhi kinerja ekspor di tahun berikutnya. Temuan ini juga konsisten dengan teori perdagangan internasional yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu teori Veron, yang menyatakan bahwa ekspor itu mengikuti pola perkembangan pasar yang stabil dalam jangka pendek. Lalu yang kedua itu ada manufaktur value added. Manufacturing value added atau MVA itu terbukti positif ini sebesar 1,14882 dengan probabilitasnya itu signifikan yaitu kurang dari 0,05. Ini terbukti bahwasannya semakin besar nilai tambah sektor manufaktur itu semakin kuat performa eh, ekspor Indonesia. Hasil ini juga sejalan dengan teori Haser-Ohlin yang menjelaskan bahwa negara itu akan mengekspor produk yang memanfaatkan faktor produksi yang dikuasainya. Dalam hal ini kapasitas industri pengolahan. Secara empiris, penguatan MVA, terutama di 10 mitra dagang yang kami angkat untuk penelitian ini terbukti selaras dengan peningkatan permintaan ekspor di Indonesia. Lalu bisa kita lihat angka FDI ini sebesar 2,165813 dengan probabilitasnya itu lebih dari 0,05. Ini menandakan koefisiennya itu positif, tetapi tidak signifikan. Ini artinya FDI itu belum memberikan dampak langsung pada peningkatan ekspor Indonesia dalam jangka pendek. Nah, hasil ini tuh sejalan dengan teori market seeking tadi yang sudah dijelaskan, yang menjelaskan bahwa sebagian besar FDI itu di negara berkembang berorientasi pada pasar domestik bukan pada ekspor. Selain itu, lemahnya si FDI ini yaitu di backward linkage, di mana antara perusahaan asing dan industri lokal juga menyebabkan si FDI ini tidak langsung mendorong ke ekspor. Lalu dari analisis ini bahwasanya eh, kita menghasilkan estimasi FM, FDJMM, dan PLS. Di mana tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya FM ini merupakan model yang terendah dan juga PLS ini merupakan model yang nilainya tinggi dan FDJMM ini berada di tengah-tengah antara nilai FM dan PLS dan ini terbukti FM FDJMM dan PLS ini di mana FM-nya itu lebih rendah yaitu 0,19647 dan FDJMM-nya ini berada di urutan kedua yaitu 0,263071 serta PLS-nya ini atau CEM-nya ini berada di urutan ketiga yaitu paling besar nilainya 0,775325 di mana nilai ini atau penelitian ini bisa dilanjutkan untuk ke estimasi selanjutnya. Selanjutnya, eh, kita akan melihat ke hasil uji konsistensinya, yaitu hasil uji Arellano-Bohn, di mana di sini menunjukkan AR1 dan juga AR2. Tapi di sini kita hanya melihat AR2-nya saja, di mana AR2 itu tidak signifikan. Artinya model itu bebas dari autokorelasi, karena nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05, yang artinya itu eh, model ini bebas dari autokorelasi tingkat 2 dan memenuhi asumsi Arellano-Bohn. Lalu ada yang namanya uji Sargan, hasil uji validitas hasil uji validitas yaitu kami menggunakan Sargan test di mana ini menunjukkan instrumennya itu valid sebesar 0,254931. Ini lebih besar daripada 0,05 sehingga estimasi ini dapat dipercaya. Dengan demikian, model CFD-GMM ini dinilai konsisten dan layak untuk diinterpretasikan. Lalu dari hasil tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya eh, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
ekspor Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh ekspor tahun sebelumnya. Ini linier dengan penelitian panel dinamis, yang artinya itu menandakan dinamika jangka pendeknya ini cukup kuat. Lalu MVA itu menjadi faktor determinan utama ekspor, di mana karena sektor manufaktur ini merupakan kontributor terbesar nilai tambah nasional. Lalu FDI itu belum signifikan. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya probabilitasnya itu lebih daripada 0,05 karena kenapa dia tidak signifikan? Karena belum banyak yang berorientasi di ekspor seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jadi dengan demikian kebijakan penguatan industri manufaktur dan pengembangan FDI ini berbasis ekspor ini menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia dan juga selaras dengan teori yang tadi sudah dijelaskan. Tadi setelah dijelaskan dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan, kita akan melanjutkan untuk melihat cara estimasi menggunakan aplikasi eViews 13. Sekarang kita terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasinya. Lalu kita klik, karena data kita adalah data panel, kita klik balance panel. Karena data kita juga menggunakan data tahunan, jadi kita klik tahun annual, frekuensinya annual. Jika data kalian menggunakan bulanan, kalian bisa merubahnya di sini. Karena kita menggunakan tahunan, kita menggunakan jadi frekuensinya annual. Start date-nya dari tahun 2019, end date-nya dari tahun 2023. Number projection-nya kami menggunakan 10 eh, mitra dagang yang bekerja sama dengan Indonesia. Nah, setelah kita masuk, kita klik quick, empty group, kita masukkan data yang akan kami analisis, yaitu ekspor, MVA, dan FDI. Kita copy, lalu kita masukkan ke 13. Kita paste. Name, and OK. Nah, setelah kita masukkan, kita akan melihat apakah kita ini menggunakan PEM atau CEM dengan cara melihat menggunakan hasil uji cow. Di sini kita klik Proc, Make Question, Panel Option, ini Fix, Oke, View. Nah, di sini bisa kita lihat probabilitasnya itu di bawah 0,05. Ini artinya kita menggunakan FEM. Jadi uji co-nya pemilihan antara CEM dan FEM karena probabilitasnya kurang dari 0,05 berarti kita menggunakan FEM. Selanjutnya kita melihat di analisis Hausman. Kita menggunakan random. Oke, lalu view. Kita menggunakan random Hausman test. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwasannya hasil dari probabilitas uji Hausman test ini itu nilainya sebesar 0,0245. Artinya itu nilainya itu berada di bawah 0,05. Ini menandakan bahwasannya penggunaan antara rem atau FEM. Nah, sehingga tadi kan di uji CHO FEM-nya yang lolos dan sekarang di uji Hosman menggunakan FEM yang lolos. Jadi tidak perlu melanjutkan ke uji on test karena kita sudah mengetahui bahwasannya uji Hosman kita menggunakan FEM. Sekarang kita close. Nggak usah di close, kita lanjut aja. Ini estimate. Kita melihat apakah FDJMM-nya ini karena kita menggunakan FEM, kita ubah ke fixed. Kita melihat apakah FDJMM-nya ini berada di antara tengah-tengah LS dan CEM. Karena kita menggunakan panel dinamis.
Ini kita ubah dulu metodenya, lalu ini kita klik, kita next, 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 karena udah oke, oke, next, kita kasih next, 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 finish. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya nilai dari GMM-nya ini like ekspornya sebesar 0,26371. Nah, karena kita akan melihat perbandingannya, kita akan mencari FEM dan CEM-nya. Kita akan melihat apakah FEM-nya ini berada di bawah GMM dan PLS-nya ini berada di atas GMM. Selanjutnya kita copy objek saja biar bisa membandingkan estimate. Ini metodenya kita ubah dulu ke dalam list square karena kita mau melihat PEM dan PLS. Panel optionnya oke, di fixed. Nah, ini untuk uji FEM-nya. Ini bisa kita lihat uji FEM-nya ini berada di bawah dari GMM, bahwasanya ini sudah lolos tahap selanjutnya. Tetapi kita akan melihat uji PLS-nya. Apakah uji PLS-nya berada di atas GMM? Jika uji PLS-nya berada di bawah GMM, maka penelitian ini tidak bisa diteruskan. Maka kita akan copy objek, estimate. Kita akan melihat apakah PLS-nya berada di antara, kita copy objek dari sini, copy objek antara eh, GMM estimate. Ini panel optionnya kita ubah tadi fixed, kita ubah ke none karena kita ingin melihat PLS-nya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya PLS-nya itu sebesar 0,775325. Ini menandakan bahwasannya PLS-nya ini berada di lebih besar daripada GMM. Nah, untuk FEM-nya itu nilainya itu berada di bawah GMM dan PLS-nya itu berada di atas GMM. Ini menandakan bahwasannya FDJM FDJMM ini dipilih sebagai model utama dalam penelitian ini karena memberikan hasil estimasi yang konsisten secara ekonometrika. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil estimasi model FDJMM ini. Untuk interpretasi hasil estimasi model FDJMM ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Setiap variabel like like nilai ekspor dan MVA dan juga FDA sudah dijelaskan. Mungkin kita lanjut ke estimasi selanjutnya. Setelah kita mengetahui perbandingan FDJMM, PLS, dan CEM, selanjutnya kita akan mencari nilai konsistensinya atau Arellano bond. Ini kita klik residual diagnostic, lalu klik Arellano bond serial correlation. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya AR2 ini probabilitasnya berada lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,3163. Ini lebih besar daripada 0,5 sehingga eh, dapat disimpulkan bahwa model GMM ini yang digunakan telah memenuhi asumsi konsistensi dan validitas instrumen. Artinya, hasil estimasi ini diperoleh dari model ini dapat dianggap efisien dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke estimasi output karena kita ingin melihat hasil uji validitas Sargantes. Ini bisa kita lihat di probabilitas J statistiknya. Nah, ini sebesar 0,25491 yang artinya itu lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian itu nolnya diterima dan dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam model GMM dinamis itu bersifat valid. Dengan validnya instrumen yang digunakan, maka hasil estimasi model itu dapat dikatakan layak untuk dijadikan dasar interpretasi ekonomi yang lebih lanjut. Mungkin hanya itu estimasi dari uji
panel dinamis dalam penelitian kami. Udah ya, Cik, ya ini ya. Kesimpulan dari penelitian kami ini berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan panel dinamis dengan FDGMM. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu nilai ekspor periode sebelumnya itu terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan adanya karakteristik dinamik persistens dalam kinerja ekspor, di mana peningkatan ekspor pada periode sebelumnya itu mendorong peningkatan ekspor pada periode selanjutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa performa ekspor cenderung mengikuti pola historis, sehingga kontinuitas ekspor merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua itu ada MVA, itu berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan nilai tambah sektor manufaktur itu berperan secara substansial dalam memperkuat kapasitas produksi dan daya saing produk negara-negara yang diteliti. Temuan ini juga konsisten dengan kondisi perekonomian Indonesia, di mana penguatan sektor industri itu seperti pengolahan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja ekspor nasional. Lalu yang ketiga itu FDI, ini positif tetapi tidak signifikan. Meskipun FDI itu memiliki potensi untuk meningkatkan modal, teknologi, efisiensi produksi, dampak tersebut itu belum terobsesi ternyata secara signifikan di jangka pendek pada konteks penelitian yang telah kami teliti. Hal ini sejalan dengan pola umum investasi asing, di mana banyak negara berkembang itu, termasuk Indonesia, yang pada umumnya itu lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar domestiknya dibanding peningkatan kapasitas ekspornya. Jadi secara keseluruhan, kinerja ekspor negara-negara yang diteliti itu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kesinambungan ekspor masa lalu dan kekuatan sektor manufaktur, sementara FDI itu belum menunjukkan kontribusinya secara signifikan dalam jangka pendek, meskipun itu memberikan indikasi pengaruh yang positif. Karena itu, penguatan sektor manufaktur dan konsistensi performa ekspor ini menjadi determinan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan tadi yang diperoleh itu beberapa saran itu diajukan dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor. Yang pertama itu pemerintah itu perlu memprioritaskan penguatan sektor manufaktur sebagai penggerak utama ekspor. Kebijakan industrialisasi harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi modern, dan pengembangan tenaga kerja terampil. Mengingat kontribusi MVA itu terbukti signifikan terhadap ekspor, jadi peningkatan nilai tambah industri pengolahan itu menjadi strategis yang krusial. Lalu yang kedua itu ada arus FDI, di mana perlu diarahkan pada sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekspor. Pemerintah dapat meningkatkan efektivitas FDI melalui penyediaan insentif, misalnya, yang bisa mendorong investasi asing pada industri berorientasi ekspor, serta memperkuat backward linkage antara pelaku FDI dan industri domestik. Oleh karena itu, proses produksi dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan memperkuat kapasitas ekspor nasional. Lalu yang ketiga itu pemerintah perlu menjaga stabilitas dan kesinambungan kinerja ekspor. Mengingat ekspor itu dipengaruhi oleh performa periode sebelumnya, diperlukan konsistensi kebijakan perdagangan, kelancaran logistik, dan ketersediaan bahan baku industri. Stabilitas ini akan menjamin keberlanjutan kinerja ekspor dari tahun ke tahun dan mengurangi volatilitas perdagangan. Itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.